Langsung saja kita masuk di soal yang pertama, ya, tentang pedagogik. Pembelajaran yang mengharuskan peserta didik mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian adalah ciri dari pembelajaran. A. Problem solving. B. Discovery learning. C. Inquiry. D. Contextual teaching learning. Atau E. Role playing. Kita akan bahas di sini di klub matematika. Pada pembelajaran inquiry, masalahnya bukan hasil rekayasa. Sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui sebuah proses penelitian. Jadi, di soal nomor 1, jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang C. Kadang ini agak rancu tentang problem solving, discovery, dan inquiry. Oke, kita lanjut saja di soal yang kedua. Sintaks pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning adalah urutan-urutan yang paten dari pembelajaran discovery learning adalah A. Stimulasi, problem statement, data processing, data collection, verification, generalization. Pilihannya A sampai dengan E hampir sama, cuma urutannya dibolak-balik. Yang benar bagaimana? Kita coba berikan penjelasan di sini, yaitu tentang sintaks dari pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Di sini ada 6. Yang pertama adalah stimulasi, artinya memberikan stimulasi atau memberikan rangsangan. Yang kedua adalah problem statement, pernyataan atau bisa disebut dengan identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection, pengumpulan data. Baru data processing, setelah data terkumpul, baru diolah, pengolahan data. Yang kelima adalah verification atau pembuktian. Yang keenam, generalisasi, penarikan kesimpulan. Stimulasi, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization. Oke. Yang pertama adalah stimulasi. Kemudian yang kedua adalah problem statement. Dari A, kemudian B masih betul, C sudah salah, D, E masih betul. Yang ketiga adalah pengumpulan data dulu, data collection. Data collection masih betul, yang D sama E. Baru data processing. Oke, kemudian verifikasi, dan yang terakhir adalah generalisasi. Jadi, yang jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 3. Fase dari pembelajaran berbasis penemuan atau problem-based learning, di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan menjelaskan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, merupakan fase apa? Di sini adalah kita harus tahu tentang sintaks dari pembelajaran berbasis penemuan atau problem-based learning dulu. Setelah kita tahu, yang ditanyakan di sini adalah perilaku guru yang membantu siswa mendefinisikan dan menjelaskan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Ini fase apa? Kan gitu yang ditanyakan. Oke, kita akan berikan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis penemuan atau sintaks dari pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Fase yang pertama adalah orientasi kepada masalah, orientasi siswa terhadap masalah. Di sini guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, kemudian memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah. Fase yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Perilaku guru di fase yang kedua di sini adalah membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Fase yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Perilaku guru dalam fase yang ketiga dalam membimbingan penyelidikan individu dan kelompok di sini adalah mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Fase yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini perilaku guru adalah membantu siswa
dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagi tugas dengan teman. Fase yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perilaku guru dalam fase yang kelima di sini adalah mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari, atau bisa juga meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi, fase di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan menjelaskan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah merupakan fase mengorganisasikan peserta didik. Pilihan jawaban yang B. Oke, masih bersama Klub Matematika, kita akan belajar tentang SKB untuk guru kelas SD. Selanjutnya di soal nomor 4, ini sudah masuk ke mapel IPA. Air merupakan sumber kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Yang ditanyakan adalah pernyataan berikut yang benar berkaitan dengan air adalah: A. Molekul senyawa yang tersusun dari 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen. B. Molekul unsur yang tersusun dari 3 atom hidrogen. C. Molekul senyawa yang tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. D. Molekul unsur yang tersusun dari 3 atom oksigen. Atau E. Molekul unsur yang terdiri dari 2 atom oksigen. Oke. Air ya, masih ingat ini adalah pelajaran SMP atau SMA juga ada ini. Sederhana, air itu lambangnya adalah H2O. Artinya apa H2O? Di sini air merupakan molekul senyawa. H2 berarti hanya 2. Artinya terdiri dari 2 atom hidrogen O dan 1 atom oksigen. Jadi di sini air merupakan molekul senyawa yang tersusun dari 2 atom hidrogen, H2, dan 1 atom oksigen. Jawabannya pilihan jawaban yang C. Sederhana sekali. Selanjutnya di soal nomor 5, perhatikan gambar tanaman berikut. Ada dari tanaman yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Yang ditanyakan adalah ciri makhluk hidup yang dilakukan tanaman ini. Kecil, lebih besar, besar. Ya, apa? A. Tumbuh dan berkembang. B. Berkembang biak. C. Bergerak. D. Bernafas. E. Menanggapi rangsang. Mudah ini ya. Ini adalah tumbuh dan berkembang. Tapi kita akan jelaskan lebih detail di sini untuk pembelajaran kita semua. Di sini pada tumbuhan, proses tumbuh dimulai berasal atau berawal dari bibit yang ditanam. Hingga akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi pohon atau tumbuhan yang lebih besar. Proses tumbuh makhluk hidup bersifat irreversibel. Apa irreversibel di sini? Yaitu jika sudah tumbuh tidak bisa kembali lagi. Misalnya, manusia yang sudah dewasa tidak bisa menjadi kecil lagi. Pada suatu waktu tertentu, proses tumbuh dan berkembang di sini akan berhenti. Gitu ya. Jadi di soal nomor 5 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 6. Perhatikan ciri-ciri ruang di permukaan bumi berikut. IPS di sini. Daerah karst yang bebatuan. 2. Tidak banyak memiliki sumber air. 3. Banyak terdapat gua di bawah tanah. Berdasarkan kondisi tersebut, pemanfaatan ruang yang paling tepat dalam rangka proses adaptasi manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup adalah A. Membuka industri penggalian pertambangan batuan dan pasir. B. Membuka pusat pertokoan dan belanja bagi masyarakat sekitar. C. Membuka lahan pertanian dan perkebunan tanaman atau komoditas untuk sehari-hari seperti padi, jagung, serta sayur-sayuran. D. Membuka kawasan wisata karst sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar. E. Membuka lahan wisata berkebun. Petik kebun, petik apa gitu ya.
Dari sini, dari pilihan A sampai dengan E, karena di sini tidak banyak memiliki sumber air, jelas di sini. Yang ketiga kan banyak terdapat gua di bawah tanah. Kita perlu tahu daerah karst ini seperti apa. Kurang lebih seperti ini menurut KBBI. Daerah ini yaitu daerah yang terdiri dari batuan kapur yang berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan menghilang ke dalam tanah atau ke dalam permukaan tanah. Permukaan tanah di sini selalu gundul karena kurang vegetasi. Artinya di sini tidak subur daerah ini. Sehingga yang harus dilakukan, yang ditanyakan kan, pemanfaatan ruangnya paling tepat untuk apa? Membuka industri penggalian pertambangan batuan dan pasir. Pilihan jawaban yang A ya. Selanjutnya di soal nomor 7. Cermati kalimat berikut. Banyak kalangan menyebut Rudi Hartono sebagai maestro bulu tangkis dunia. Makna kata bergaris bawah adalah A. Orang yang hebat dalam bidang yang digeluti. B. Orang yang ahli dan berprestasi di bidang tertentu. C. Orang yang mempunyai nama besar karena kesuksesannya. D. Orang yang menjuarai suatu pertandingan dan tidak terkalahkan. E. Orang yang mempunyai dasar kepandaian yang dibawa sejak lahir. Kalau E, orang yang mempunyai dasar kepandaian yang dibawa sejak lahir, ini adalah bakat atau berbakat, orang berbakat. Gitu ya. Kita akan jelaskan di sini. Maestro. Maestro adalah orang yang ahli dan berprestasi di bidang tertentu. Karena di sini adalah bulu tangkis, berarti maestro di sini adalah orang yang ahli dan berprestasi dalam bidang bulu tangkis. Ahli dan berprestasi. Selain ahli juga mendatangkan banyak gelar juara. Oke. Selanjutnya di soal nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Selalu semangat dalam berjuang. 2. Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. 3. Mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan. 4. Mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa. 5. Pantang bekerja sama dengan negara yang pernah menjajah. Nilai-nilai semangat para perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang perlu kita teladani saat ini ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor A123, B124, C235, D345 atau E125. Kalau kita perlihat dari 1 sampai yang ke-5, yang jelas salah adalah yang poin 5. Pantang bekerja sama dengan negara yang pernah menjajah. 5 sudah salah. Kalau 5 sudah salah, berarti pilihan jawaban yang C, D, dan E pasti salah. Berarti tinggal hanya ada 2 opsi, yaitu pilihan A sama E. Perbedaan pilihan A sama E, 1, 2 dianggap benar. Hanya 3 dan 4 mana yang benar. Di pilihan A itu 3 yang benar. Mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan. Yang B, 4 yang benar. Mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Kita lihat ke pertanyaannya. Pertanyaannya di sini adalah yang perlu kita teladani saat ini. Oke? Yang perlu kita teladani saat ini. Artinya mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Karena cita-cita bangsa terus harus kita capai. Jadi yang benar adalah pilihan jawaban yang nomor 4. 1, 2, dan 4. 3-nya salah. Mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan. Kita sudah merdeka. Oke? Jadi jawabannya ini 1, 2, dan 4. Pilihan jawaban yang B. Seperti itu. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 9. Bentuk sederhana dari 10/4 dikurangi akar 11 adalah pilihannya A sampai dengan E. Terkadang, ya teman-teman semua, kita semua menemukan soal seperti ini sudah nyerah lebih dahulu, ya. Sudah merasa nggak bisa, ini soal sulit, nggak bisa, dilewati aja, diawur aja. Jangan, di klub matematika kita coba akan berikan triknya biar teman-teman memahami bagaimana menyelesaikan soal yang sebenarnya mudah ini ya.
Kita coba di sini. Saya tulis ulang soalnya, yaitu yang ditanyakan adalah bentuk sederhana dari 10, 4 dikurangi akar 11. Biar mudah, keduanya ini harus kita kalikan dengan 4 ditambah akar 11. Oke? Atas dan bawah harus dikalikan dengan 4 ditambah akar 11. Mengapa saya pilih 4 ditambah akar 11? Yaitu kita sama di sini 4, tapi yang berubah hanyalah kalau di sini pengurangan, di sini harus penjumlahan. Agar nanti yang bawah itu akarnya hilang. Tujuannya seperti itu, agar akarnya nanti ada di pembilangnya, bukan di penyebutnya. Kita menghilangkan akar di penyebutnya. Kita coba saja ya. Yang pertama adalah 4 dikali 10 dulu. Ini kan kita dalam kurung saja biar nggak bingung. 10 dikali 4 adalah 40. Ditambah 10 dikali akar 11. Berarti di sini 10 akar 11. Oke, gini ya. Per. Yang bawah sekarang. Yang bawah yang kita kalikan dulu adalah 4. Kita kalikan dengan 4 dulu. Yaitu 16. Oke. Kemudian 4 kita kalikan dengan akar 11. Berarti menjadi tetap positif 4 akar 11. Karena 4 dikali akar 11 ya 4 akar 11. Kemudian sekarang gilirannya adalah negatif akar 11 dikalikan dengan 4. Berarti di sini pengurangan 4 akar 11. Yang terakhir adalah akar 11 negatif dikali positif akar 11. Berarti akar 11 kali akar 11 ya 11 gitu ya. Tapi tandanya di sini adalah negatif 11. Mungkin teman-teman masih bingung. Akar 11 dikali akar 11 kok bisa 11? Kita coba cari angka yang lain saja. Misalnya saya punya angka di sini. Akar 9, kalau saya kali dengan akar 9, jawabannya pasti 9. Nggak percaya? Coba, akar 9 itu kan 3. Akar 9, 3. 3 kali 3, 9. Betul? Oke. Angka yang lain misalnya, akar 4. Dikali dengan akar 4, jawabannya berapa? Pasti 4. Buktikan. Iya, akar 4 itu 2. Dikali akar 4 ya 2. 2 kali 2, 4. Sama. Jadi, kalau akar 11 dikalikan dengan akar 11, jawabannya ya 11. Karena di sini adalah negatif akar 11 dikali positif akar 11. Negatif kali positif adalah negatif, berarti jawabannya adalah negatif 11. Seperti itu ya. Pengembangan saja ya, untuk informasi saja. Bagi yang sudah paham nggak masalah ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. 40 ditambah 10 akar 11 tetap kita tulis. 40 ditambah 10 akar 11. Oke, gini ya. Per. Lihat di sini. 16-nya kita tulis. Kita lihat di sini. Positif akar 4 akar 11 dikurangi 4 akar 11. 4 akar 11 dikurangi 4 akar 11 sama dengan habis. Berarti tinggal tersisa 16 dikurangi dengan 11. Nah, ini sudah terlihat ini. Kalau sudah seperti ini ya sudah kelihatan mudah. 40, kita tulis lagi. Pelan-pelan saja. 10 akar 11 per 16 dikurangi dengan 11 itu adalah 5. Berarti di sini kita tinggal membagi saja. 40 bagi 5, kemudian 10 akar 11 juga dibagi 5. 40 dibagi 5 itu 8. Ditambah 10 akar 11 dibagi 5, ya 10 bagi 5, 2 akar 11. Jadi jawabannya adalah 8 ditambah 2 akar 11. Pilihan jawaban yang A. 8 ditambah 2 akar 11. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita di soal nomor 10. Diketahui suku ketiga dan suku ke-6 dari barisan aritmatika masing-masing adalah 8 dan 17. Suku ke-20 adalah, suku ketiga adalah 8. Sementara suku ke-17,
Oh, suku ke-6 ya. Suku ke-6 adalah 17. Oke. Suku ketiga, U3 itu kan sama dengan A ditambah 2B. Oke. Sementara suku ke-6 itu kan sama dengan awal ditambah 5B. Gitu ya. Dari mana? Ya kalau ini suku ketiga berarti di sini 2. Suku ke-6 berarti di sini 5B. Suku ke-7 berarti di sini 6B. Gitu ya. Suku ketiganya tadi 8. Sama dengan A ditambah 2B. Suku ke-6-nya di sini adalah 17. Sama dengan A ditambah 5B. Oke, saya tulis lagi di sini biar mudah. 8 sama dengan A ditambah 2B. 17 sama dengan A ditambah 5B. Langsung saja saya kurangi. Gini ya. 8 dikurangi 17 negatif. Oke, 9. Sama dengan A dikurangi A habis 2B dikurangi 5B negatif 3B. Berarti B-nya berapa? Ya negatif 9 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 3. Bedanya ketemu 3. Maka A-nya berapa? Ya di sini. Kita coba cari dari sini. 8 sama dengan A ditambah 2B. B-nya kan 3. 2 kali 3, 6. Berarti A sama dengan 8 dikurangi 6. A-nya adalah 2. Bedanya 3, A-nya 2. Sudah, kita tinggal cari ke pertanyaannya di sini ditanyakan adalah suku ke-20. Suku ke-20 sama dengan awal ditambah 19B. Seperti tadi ya, U3 sama dengan A tambah 2B, U6 sama dengan A tambah 5B, U10 sama dengan A ditambah 9B, U20 adalah A ditambah 19B. Gitu ya. Awalnya 2 tambah 19 kali bedanya adalah 3. 2 ditambah 19 kali 3 adalah 57. Tinggal 2 ditambah 57, 59. Seperti itu. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B, 59. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke. Soal yang pertama, diketahui barisan aritmatika dengan suku kedua adalah 46 dan suku kelima adalah 34. Jumlah 10 suku yang pertama adalah pilihan jawabannya A sampai dengan E. Oke. Kita tulis saja yang diketahui di sini adalah suku yang kedua U2. Suku yang kedua adalah 46. Kemudian suku yang kelima adalah 34. Kita lihat suku kedua dibandingkan suku yang kelima ternyata lebih besar suku yang kedua. Artinya nanti bedanya pasti negatif ya. Suku kedua rumusnya adalah U2 sama dengan A ditambah beda. Sementara suku yang kelima adalah A ditambah 4 beda. 4 kali beda gitu ya. U2-nya di sini adalah 46. Jadi di sini 46 sama dengan A ditambah B. Sementara suku yang kelima kan 34, maka U5-nya di sini kita ganti dengan 34 sama dengan awal ditambah 4 beda. Kalau sudah seperti ini, kita langsung dikurangi saja. 46 dikurangi dengan 34 hasilnya 12 sama dengan A dikurangi A habis B dikurangi 4B berarti negatif 3B. Sehingga B sama dengan 12 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah negatif 4. Oke, bedanya sudah ketemu negatif 4. Di sini sebenarnya ada dua cara untuk menentukan beda ya. Cara yang kedua, ini cara pertama ya. Cara yang kedua seperti ini. Kita coba ganti kasih warna yang berbeda ya sebagai opsi saja. Nanti teman-teman silahkan dipilih yang mana ya. Di sini suku kedua adalah 46, suku kelimanya adalah 34. Maka bedanya sama dengan suku kita cari yang suku kelimanya, hasilnya adalah 34 dikurangi suku yang kedua adalah 46 dibagi 5 dikurangi 2. 34 adalah suku yang kelima, 46 adalah suku yang kedua, sementara suku 5 dan di sini suku 2. Urutan ya, gitu ya.
Jadi di sini 34 dikurangi 46 adalah negatif 12. Kemudian 5 dikurangi 2 adalah 3. Negatif 12 dibagi dengan 3, negatif 4 sama ya. Teman-teman bisa pilih yang pertama boleh, yang kedua boleh. Jika beda sudah kita temukan, maka kita bisa mencari A awal, yaitu dari salah satunya. Dari sini saja kita bisa menentukan, yaitu U2 sama dengan A ditambah B sama dengan 46 sama dengan A ditambah B. Sehingga di sini 46 sama dengan A ditambah B kan. Sementara B-nya kan sudah ketemu negatif 4. Maka ini kita turunkan 46 A. Kita ganti B-nya dengan negatif 4. Jadi gini kan. Nah gini. Sehingga A sama dengan ya. Ini 46 negatif, ini pindah ke ruas kanan menjadi penjumlahan ditambah 4 sama dengan A. Gini, jadi A sama dengan 46 ditambah dengan 4 ya, 50 ya. Jadi A sama dengan 50. Oke. Awalnya sudah ketemu 50, bedanya sudah ketemu negatif 4. Maka kita lihat ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku yang pertama. Masih ingat rumusnya? Untuk mencari jumlah 10 suku yang pertama kita menggunakan rumus SN. SN sama dengan N per 2, oke, dikali A ditambah suku ke N tersebut. Oke, gini. Lihat di sini SN. SN, N-nya adalah 10 suku yang pertama. Sehingga N-nya kita ganti dengan 10. N-nya di sini berarti 10 per 2. Dikali awal. Awalnya adalah 50 tadi A-nya. Ditambah suku ke 10. Oke, U10. Nah, ternyata suku ke 10 belum ditemukan. Maka bisa langsung kita cari. Ya, sebelahnya sini. U10 sama dengan awal ditambah 9B. Ya. Jika di sini yang ditanyakan suku ke-10 berarti di sini 9B. Di sini yang ditanyakan suku ke-7 berarti di sini 6B, gitu saja ya. Awalnya tadi 50 ditambah 9 dikali negatif 4. B-nya kan negatif 4. 50 9 dikali negatif 4, negatif 36. Berarti 50 dikurangi 36, 14. Suku ke 10-nya 14. Maka bisa kita cari sekarang. 10 bagi 2, 5 dikali. Kemudian di sini 50 ditambah suku ke 10-nya kan 14. Berarti 50 ditambah 14 gitu ya, 64. Tinggal 5 kali 64. 5 kali 60, 300. 5 kali 4, 20. 320. Selesai. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang E. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya di soal nomor 2, hasil penjumlahan dari 2A dikurangi 7B ditambah 4C dan 5A ditambah 3B dikurangi 6C adalah pilihannya A sampai dengan E seperti ini. Ini soal mudah ya. Kalau tidak terbiasa juga sulit, tapi ini kategori soal yang sangat-sangat mudah ya. Kita tulis saja di sini. Penjumlahan berarti dijumlahkan kan? 2A dikurangi 7B ditambah 4C. Ini ditambah dengan 5A, kemudian ditambah 3B, dikurangi 6C. Nah, ini kita jumlahkan saja di sini. Ya, kita tarik garis, gini aja. Udah jadi ya. Oke, tinggal dijumlahkan. 2A ditambah dengan 5A, 7A. Sementara di sini negatif 7B ditambah 3B, negatif 4B. 4C dikurangi, kan sebenarnya kan ditambah, 4C ditambah negatif 6C, atau sama dengan 4C dikurangi 6C, negatif 2C. Selesai. Berarti jawabannya adalah 7A dikurangi 4B dikurangi 2C. 7A dikurangi 4B dikurangi 2C. Oke, jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 3 dengan mata pelajaran yang lain. Ini adalah IPA ya. Perhatikan gambar percobaan berikut ini. Ada 4 gambar di sini. Berdasarkan percobaan, larutan yang bersifat basah ditunjukkan oleh angka. Pilihannya A sampai dengan E. Kalau kita perhatikan dari yang larutan pertama di sini mengukurnya pakai pH meter ya.
Kemudian larutan yang 2 dan 3 di sini pakai, yang 2-nya pakai lakmus yang warna biru. Kemudian yang 3 kertas lakmusnya warna merah. Kemudian yang keempat di sini pakai ditetesi dengan larutan fenol ya. Kita akan bahas satu persatu di sini mulai dari gambar yang pertama. Di larutan yang pertama, di gambar yang pertama, percobaan di sini menggunakan pH meter. Di gambar di sini tertera tulisan 3,12. Artinya pH larutan ini adalah 3,12. 3,12 di sini merupakan sifatnya adalah asam. Karena asam di sini pH-nya kurang dari 7. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah basa. Larutan yang bersifat basa itu pH-nya atau derajat keasamannya itu lebih besar dari 7. Jadi jelas di yang larutan pertama ini adalah asam bukan basa. Jawaban yang satu jelas salah. Kalau satu salah berarti yang mungkin benar itu hanya yang C sama D saja. Eliminasi. A, B, E sudah salah ya. Bagaimana dengan larutan yang kedua? Di yang kedua, di percobaan yang kedua di sini ini menggunakan kertas lakmus biru. Kita ingat bahwasanya jika sebuah larutan kemudian dimasukkan kertas lakmus yang warna biru, warnanya di sini berubah menjadi merah. Ingat, kertas lakmus, larutan yang bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi berwarna merah itu adalah sifatnya larutan yang bersifat asam. Kalau larutan tersebut basa, bukan berwarna merah, tetap berwarna biru. Jadi, soal nomor 2 atau percobaan nomor 2 adalah salah. Karena di sini adalah percobaan yang membuktikan bahwasanya larutan tersebut bersifat asam. Jadi, dari 1 dan 2, pasti jawabannya adalah 3 dan 4. Pilihan jawaban yang D. Kita coba bahas lagi ya, di percobaan yang ketiga. Pada percobaan yang ketiga, di sini adalah menggunakan kertas lakmus yang berwarna merah. Kita ingat bahwasanya jika sebuah larutan dimasukkan kertas lakmus yang berwarna merah, warnanya menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat basah. Jadi nomor 3 jelas betul ya. Sementara di percobaan yang keempat, di sini adalah ditetesi larutan fenol. Ternyata warnanya menjadi merah muda. Kita ingat bahwasanya kalau asam jika ditetesi dengan larutan fenol di sini menjadi tidak berwarna. Sementara larutan yang bersifat basa jika ditetesi larutan fenol di sini berubah menjadi warna merah atau merah muda. Jadi di percobaan ini 1 sampai 4 yang membuktikan bahwasanya larutan tersebut bersifat basa adalah percobaan yang ketiga dan yang keempat. Pilihan jawaban yang D. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Selanjutnya di soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 di sini seorang siswa merancang sebuah saklar alarm dengan menggunakan bimetal sebagai saklar otomatis yang akan menghidupkan alarm ketika terjadi kebakaran. Bimetal tersebut terbuat dari logam P dan logam Ki. Supaya alarm berbunyi saat terjadi kebakaran, syarat yang harus dipenuhi adalah di sini akan kita bahas pilihannya A sampai dengan D ya. Di sini ada alarm listriknya, kemudian ini adalah bimetalnya, logam P-nya di atas, logam Ki-nya di bawah. Biar jelas, saya perbesar gambar ini. Ini logam P-nya di atas, logam Ki-nya di atas, di bawah ya. Agar alarm ini berbunyi, maka bimetal ini harus melengkung ke bawah, menghubung dengan rumah saklar ini terhubung ya. Agar melengkung ke bawah, maka bimetal ini logam P-nya ya, jika koefisien muai panjang logam P di sini lebih besar dari koefisien muai panjang logam yang Ki, maka apabila terjadi kebakaran otomatis suhu di sekitar panas atau bimetal ini menjadi panas. Karena bimetal ini menjadi panas, maka akan melengkung ya. Ingat, melengkungnya adalah ke logam yang koefisien muainya adalah kecil. Artinya melengkung ke Ki. Sehingga akan menghubungkan arus listrik yang terhubung dengan alarm. Secara otomatis alarm akan berbunyi. Seperti itu kinerjanya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya di sini syarat yang harus dipenuhi adalah
koefisien muai panjang logam P harus lebih besar dari koefisien muai panjang logam Q. Karena nanti melengkungnya ke Q. Melengkungnya seperti itu. Bisa menghubungkan titik ini. Sehingga alarmnya menjadi berbunyi. Seperti itu ya. Lanjut di soal nomor 5. Di soal nomor 5 perhatikan gambar berikut. Ya. IPS ya ini. Daerah front pada gambar tersebut merupakan pilihannya A sampai dengan E. Kita perhatikan di sini. Ada hujan sehingga massa udara panas, di sini ada massa udara dingin, kemudian di sekitar sini adalah daerah front. Daerah front di sini apa? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya daerah front di sini adalah daerah pertemuan massa udara panas dan massa udara dingin. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut kita di soal berikutnya, nomor 6, PKN. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI, Dokuritsu Jumbi Kosakai, direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya, dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang resmi 2 kali dan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang, di sini ada beberapa referensi, ada yang mengatakan sidang yang kedua itu terjadi pada tanggal 10-16 Juli, ada yang 10-17 Juli. Oke, ini yang ditanyakan di sini adalah agendanya apa, membahas tentang apa. A. Rancangan Undang-Undang Dasar, B. Sistem Pemerintahan Indonesia, C. Semboyan Negara Indonesia, D. Dasar Negara Indonesia, atau E. Lambang Negara Indonesia. Di sini di sidang yang kedua, masa persidangan BPUPKI yang kedua di sini berlangsung sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Agendanya sidang BPUPKI kali ini adalah membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, kemudian rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Jadi jelas, yang dibahas di sini adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Pilihan jawaban yang A. Oke, selanjutnya di soal nomor 7. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Ini juga masih PKN ya. Adanya keinginan menjadi pemimpin bangsa yang dihormati. 3. Selalu bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok. 4. Berupaya mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 5. Melaksanakan tugas demi negara tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang ditanyakan di sini adalah komitmen yang dimiliki para tokoh dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan nomor pilihannya A sampai dengan E seperti ini. Oke. Kalau kita perhatikan di sini para perumus dan penetapan Pancasila, para tokoh yang merumuskan di sini ditunjukkan oleh nomor berapa? Kalau yang satu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Oke. Yang kedua, adanya keinginan menjadi pemimpin bangsa yang dihormati. Apakah seperti itu? 2. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok. Kata kuncinya kepentingan kelompok. Bukan. 2, 3 sudah bukan. 4. Berupaya mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini. Jadi jelas di sini sebenarnya yang betul adalah 1 dan 4. Pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 8. Cermati kutipan teks berikut. Lukisan berjudul Kakak dan Adik karya Basuki Abdullah menggambarkan kesunyian dan kesedihan. Gambaran kesunyian diperkuat melalui ekspresi wajah jernih. Tetapi tatapan mata yang kosong, pakaian yang bersahaja dan berwarna gelap membuat sosok kakak beradik tampak diliputi kesedihan. Simpulan isi pernyataan teks tanggapan tersebut adalah A. Kesunyian dan kesedihan digambarkan Basuki Abdullah dalam lukisan berjudul Kakak dan Adik. B. Lukisan berjudul Kakak dan Adik karya Basuki Abdullah merupakan karya bertema persaudaraan. C. Pakaian bersahaja yang tergambar dalam lukisan berjudul Kakak dan Adik mampu memunculkan suasana sepi. D. Basuki Abdullah mengekspresikan perasaan sedih melalui tatapan
kosong sosok kakak beradik. Gambaran kesunyian diperkuat melalui ekspresi wajah jernih dan tatapan mata yang kosong. Oke. Dari penggalan teks ini yang ditanyakan adalah simpulannya. Sebenarnya yang paling penting di sini adalah lukisan kakak beradik ini menggambarkan kesunyian dan kesedihan. Itu kuncinya. Sementara lihat, lukisan berjudul Kakak dan Beradik karya Basuki Abdullah merupakan karya bertema persaudaraan. Oke, terlalu umum. Yang C, pakaian bersahaja mampu memunculkan suasana sepi. Kita lihat di sini. Pakaian yang bersahaja di sini membuat sosoknya tampak sedih, bukan sepi, ya. Oke, gitu ya. Yang keempat, mengekspresikan perasaan sedih melalui tatapan kosong. Oke, tatapan kosong di sini gambaran kesunyian melalui ekspresi wajah jernih tetapi tatapan mata yang kosong. Jadi jelas di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Seperti itu, jelas sekali ini. Lanjut di soal nomor 9, bacalah penggalan teks berikut. Dalam pengembaraanku yang ragu, kulihat sisa-sisa harapan. Ketika pintu dan jendela memujamu, tak lagi terbuka untukku. Pilihan kata yang tepat agar bait tersebut memiliki rima akhir yang sama. Rimanya harusnya ABAB ya. ABAB. Di sini akhirannya adalah U, ini an, U. Yang salah di sini harusnya kita bisa mengganti harapan atau mengganti untukku. Yang mengganti harapan dan untukku hanya pilihan jawaban yang B sama dengan E. Ya kan? Kalau di jawaban yang B, kata harapan diganti dengan kata pilu. Oke, dalam penggambaranku yang ragu, kulihat sisa-sisa pilu. U, ya, semuanya U, rimanya berarti ABAB. Oke, masuk ini juga. Yang E, kata untukku diganti kata untukmu. Sama-sama untukku menjadi untukmu. Tetap ini, an-nya yang berubah. Yang berubah harus harapannya. Jadi jelas ini jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu ya. Lanjut kita di soal yang terakhir nomor 10. Pembelajaran yang dicirikan materi yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final, akan tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk atau mengkonstruksikan apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir merupakan ciri dari pembelajaran. A. Problem solving, B. Discovery learning, C. Inquiry, D. Contextual teaching learning, atau E. Role playing. Oke, kita akan bahas di sini. Pada dasarnya discovery learning mempunyai prinsip yang hampir sama dengan inquiry dan problem solving, tapi ada perbedaannya. Tidak ada sebenarnya. Kita coba perhatikan di sini. Pada discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Masalah yang dihadapkan kepada peserta didik semacam masalah yang direkayasa saja oleh guru. Sementara pada metode inquiry, masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian. Sementara pada problem solving, lebih memberikan tekanan pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi di soal nomor 10 di sini adalah ciri dari pembelajaran discovery learning. Pilihan jawaban yang B. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kirimkan saran kepada kami di kolom komentar. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Terima kasih.